Shalom anak-anak Miss. Hari ini kita belajar tematik di pembelajaran 4 halaman 19 dan Bu Pena di pembelajaran 4 halaman 12. Ya, kita masih belajar tentang pekerjaan. Kamu masih ingat kan nak jenis-jenis pekerjaan? Coba lihat dulu gambar ini. Ini jenis pekerjaan apa ya? Yaitu petani sayur. Kalau yang gambar kedua berjualan atau berdagang ya, itu jenis pekerjaan ya nak. Coba kamu lihat ini ada jenis pekerjaan pemulung. Pemulung ini adalah jenis pekerjaan yang bekerja untuk mengumpulkan barang bekas. Nanti mereka akan menjual hasil barang bekasnya lalu diolah menjadi bahan yang lebih bagus lagi. Ini adalah jenis pekerjaan. Jadi coba nanti kamu baca pemulung yang jujur ini sampai halaman 20 ya, ada ceritanya. Nanti kamu jawab pertanyaannya di halaman 21 ya nak. Ada 5 pertanyaannya. Nanti kalau ditanya bagaimana sifat tokoh dalam cerita, tokoh dalam cerita itu adalah orang-orang yang ada di dalam cerita ini. Siapa saja nanti yang kamu baca nama orang-orang dalam cerita ini, itulah tokoh cerita. Ya, apa pesan moralnya? Apa nasihat dalam cerita ini? Coba nanti kamu cari ya nak. Kamu tuliskan lalu bagaimana sifatnya tokoh-tokoh dalam cerita ini. Ya, nanti kamu tuliskan sifat itu karakter ya. Kamu tuliskan nanti di bukumu ya nak. Itu pertanyaannya ada di halaman 21 nomor 1 sampai 5. Kemudian coba kita lihat halaman 21 lagi, yaitu PPKN ya. Menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila. Ini contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari sila pertama ya. Masih ingat kan nak sila pertama? Dan apa lambangnya masih ingat? Iya, baru kemarin kita buat kuis itu ya. Ini contoh sikap jujur. Coba, tidak menyontek ketika ulangan ya. Mengakui kesalahan yang dilakukan. Senantiasa berucap jujur. Mengembalikan barang orang lain yang terjatuh. Ini salah satu contoh-contoh dari sikap jujur. Kamu pernah melakukan hal ini nak? Mungkin kamu pernah melakukannya ya, atau mungkin yang lain yang sudah kamu lakukan di rumah, yaitu bersikap jujur kepada orang tua, saudara-saudara, atau mungkin bersikap jujur kepada guru-gurunya waktu kita masih di sekolah ya nak. Dan itu harus kita lakukan setiap hari ya, tandanya kita ini adalah anak yang pintar, jadi harus mampu bersikap jujur kepada siapapun. Oke. Nah, di sini ada tugas kita ya nak. Tugas kita ayo berlatih di buku Bu Pena di buku tematik kita halaman 24 ya. Nanti dikerjakan ya nak. Di pembelajaran 4 ada 2 tugasnya ya. Tadi ada pertanyaan kan dari cerita pemulung yang jujur. Kemudian ada pertanyaan di ayo berlatih. Nanti dikerjakan ya sayang. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 5 di halaman 25 tematik. Dan kalau di Bu Pena halamannya 15. Dimulai dari halaman 15 Bu Pena ya. Ya, sekarang kita lihat dulu jenis pekerjaan yang ada di gambar ini. Ini adalah nelayan. Apa pekerjaannya? Yaitu nelayan bekerja di laut mencari ikan. Ya, coba kita lihat mencari informasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi itu ada 3 pokok kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi itu dilakukan oleh produsen. Produksi itu artinya penghasil. Ya, produsen itu orang yang menghasilkan sesuatu. Apa yang dihasilkannya? Misalnya seperti tadi petani
Petani itu menghasilkan padi, sayur-sayuran, atau mungkin buah-buahan. Nah, yang dihasilkan itu, ya, produksi itu, yang dihasilkan itu disebut produksi, ya. Misalnya kalau seorang petani dia menanam padi, seorang petani menanam sayur, itu produksi namanya, ya nak. Kemudian hasil padinya itu atau sayur-sayuran itu disalurkan, dibawa ke pasar, mau dijual, ya. Itu namanya distribusi. Jadi orang yang menyalurkan disebut distributor. Ya, ingat ya nak. Nah, setelah itu, setelah sampai di pasar, lalu kita datang membelinya kan. Nah, setelah kita beli, lalu kita makan sayurnya atau kita makan buah-buahannya, ya. Itu namanya konsumsi. Konsumen adalah orang yang memakan. Kalau kegiatan konsumsi yaitu pemakai, ya. Oke. Coba kita lihat di gambar ini. Ini ada gambar. Coba dari gambar ini nanti kita lebih tahu lagi apa itu produksi, distribusi, konsumsi. Ini namanya, ini seorang bapak, ya, yang sedang panen pisang. Nah, berarti dia yang menanam pisang ini, ya. Ini namanya produksi karena penghasil, dihasilkan, ya. Orang yang menghasilkan ini, bapak ini namanya produsen. Barangnya ini disebut produksi, hasil produksi. Kemudian dibawa, ini disalurkan, dibawa ke pasar, ya nak, mau dijual, namanya distribusi, ya, distribusi. Tapi orang yang menyalurkan ini namanya distributor. Lalu dibawa ke pasar, dijual, kemudian dibeli mama kan, nih seorang ibu nih, dibeli. Lalu dimakan anaknya. Nah, orang yang memakan ini, kegiatannya ini disebut konsumsi. Kegiatan konsumsi. Orang yang memakan ini disebut konsumen. Jadi ini kegiatan produksi, penghasil, ini kegiatan distribusi atau menyalurkan barang, ini kegiatan konsumsi, pemakai. Sudah mengerti nak? Kegiatannya disebut produksi. Kalau orang yang melakukan disebut produsen. Kegiatan ini, penyalur ini disebut distribusi. Tapi kalau orang yang menyalurkan barang disebut distributor. Kegiatan ini disebut konsumsi. Tapi orang yang memakan pisang ini disebut konsumen. Ya. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Produksi itu penghasil, distribusi itu menyalurkan barang, konsumsi itu pemakai. Mengerti sampai di situ? Ya. Oke, lanjut lagi. Kita lihat halaman 29. 29, ayo berlatih. Kerjakan ya nak, ayo berlatihnya. Dan juga di Bupena halaman 16 ada di sini mewarnai, ya. Nanti kamu warnai gambar ini ya nak. Itu rumah nelayan. Berarti pekerjaannya menangkap ikan, ya. Oke, kerjakan dengan baik-baik ya nak. Semangat belajar ya. Bagi anak Miss yang bisa mengirimkan tugasnya jam setengah 11 atau sampai jam 11, Miss akan selalu tambahkan nilainya. Mengerti anak-anak Miss? Paham ya sayang? Lakukanlah tugasmu dengan baik, dengan semangat. Jangan malas-malas, jangan banyak bermain. Nanti kamu bisa lupa pelajaran kalau banyak bermain. Oke, Miss tunggu jawabannya. Terima kasih sayang.
Tuhan Yesus memberkatimu.